Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Natasha Kirani dengan NIM J0414241013 dari kelas B Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait analisis materialitas audit pada laporan keuangan tahun 2024 di PT Unilever Indonesia. Oke, sebelumnya untuk data dasar dari laporan keuangan pada tahun 2024 tersebut, yaitu diketahui laba bersih sebesar 3,36 sekian triliun atau sekitar 3,37 triliun. Kemudian aset lancarnya sebesar 5,28 triliun, liabilitas lancarnya sebesar 11,83 triliun, dan total asetnya itu sebesar 16,04 triliun. Kemudian untuk di soal A, itu pertanyaannya adalah gunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ambang batas materialitas awal berdasarkan laba bersih, aset lancar, kewajiban lancar, dan total aset. Nyatakan materialitas baik sebagai persentase dari masing-masing basis maupun dalam bentuk moneter. Oke, baik penentuan matematik berbasis, yaitu yang pertama, itu berdasarkan laba bersih. Nah, persentase umumnya itu sebesar 5%. Maka materialitasnya yaitu 5% dikalikan dengan 3,37 triliun, itu sama dengan 168 miliar. Kemudian berdasarkan aset lancar, persentase umumnya itu 1-2%. Materialitasnya itu untuk 1% sebesar 52,8 miliar, dan untuk yang 2% itu sebesar 105,6 miliar. Lalu berdasarkan liabilitas lancar, yaitu persentase 1-2% ini dikalikan dengan liabilitas lancar yang tadi, itu 1% dikalikan dengan eh, yang tadi 11,83 triliun itu dapat dihasilkan 118,3 miliar, dan yang 2%-nya itu 2% dikali 11,83 itu sama dengan 236,6 miliar. Kemudian yang keempat itu berdasarkan total aset, itu persentase umum itu 1%, maka materialitasnya itu 1% dikali dengan 16,05 triliun, itu sama dengan 160 miliar. Ya. Maka kesimpulannya, untuk yang soal A, untuk overall materiality awal, yaitu rentang materialitasnya berkisar antara 52 miliar sampai 236 miliar, dikarenakan labanya cukup besar atau stabil dan asetnya tidak terlalu besar. Maka overall materiality-nya itu kurang lebih sebesar 150 sampai 180 miliar. Kemudian lanjut ke soal B, asumsikan bahwa materialitas audit secara keseluruhan ditetapkan sebesar 7% dari laba operasi sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya, diasumsikan bahwa setiap akun dalam laporan keuangan dapat salah saji hingga 7%, dan bahwa setiap salah saji kemungkinan akan mengakibatkan kelebihan penyajian laba. Alokasikan materialitas di seluruh laporan keuangan. Oke, jika materi 7% dari laba sebelum pajak, dan diketahui bahwa laba sebelum pajak ini sebesar 4,35 triliun. Nah, perhitungannya yaitu 7% dikalikan dengan 4,35 triliun, itu sama dengan 304,5 miliar. Nah, kemudian kita alokasikan ke akun-akun pada laporan keuangan berdasarkan risiko. Di sini ada akun pendapatan itu dialokasikan sebesar 25%, nilainya itu 76,25 miliar. Kemudian untuk hitung usaha dan persediaan itu dialokasikan sebesar 20%, dan nilainya itu 61 miliar. Kemudian untuk utang usaha itu 15%, nilainya sebesar 45,75 miliar. Dan aset tetap dan lainnya itu dialokasikan sebesar 10%, dan nilainya itu 30,5 miliar. Kemudian lanjut untuk soalnya C. Sekarang asumsikan bahwa Anda mengalokasikan 80% dari penilaian materialitas awal Anda berdasarkan laba operasi sebelum pajak untuk piutang usaha, persediaan, dan hutang usaha. Akun neraca lainnya dianggap memiliki risiko bawaan dan risiko pengendalian yang rendah. Nah, bagaimana alokasi materialitas ini memengaruhi prosedur pengumpulan bukti Anda?
Oke, jika dialokasikan 80% ke account receivable atau piutang usaha, ke inventory atau persediaan, dan ke account payable atau utang usaha. Nah, perhitungan ini 80% dikalikan dengan materi yang tadi itu 304,5 miliar, itu sama dengan 223,6 miliar. Nah, ini dialokasikan ke piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Nah, dampaknya terhadap prosedur pengumpulan bukti, yaitu yang pertama, peningkatan pengujian substansif. Konfirmasi piutang lebih banyak, observasi persediaan lebih detail, dan juga uji cut-off akan lebih ketat. Lalu yang kedua, ukuran sampel itu meningkat. Karena materialitas difokuskan, maka tolerable misstatement lebih kecil per akun dan perlu lebih banyak bukti. Lalu yang ketiga, fokus pada siklus utama seperti revenue cycle dan juga procurement dan inventory. Dan yang keempat, pengurangan prosedur akun lain. Kas dan aset tetap itu cukup di analytical review saja, tidak perlu extensive testing. Kemudian lanjut ke soal D, setelah menyelesaikan audit, Anda menentukan bahwa penilaian materialitas awal Anda untuk aset lancar, kewajiban lancar, dan total aset telah terpenuhi. Namun, kesalahan penyajian laba yang sebenarnya diperkirakan melebihi ambang batas materialitas awal Anda. Tindakan apa yang harus Anda ambil? Nah, apabila terjadi misstatement atau kesalahan penyajian laba yang melebihi materialitas, maka tindakan yang harus dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama, evaluasi ulang salah saji, agregasi seluruh misstatement termasuk yang terdeteksi maupun yang projected misstatement. Lalu yang kedua, tambah prosedur audit seperti perluas pengujian dan juga cari sumber kesalahan. Yang ketiga, minta penyesuaian atau adjustment kepada manajemen. Jika manajemen setuju, maka laporan tersebut dapat dikatakan wajar. Namun jika tidak, maka lanjut ke opini yang lain. Lalu yang keempat itu ada evaluasi kembali materialitas. Seperti apakah basis laba tersebut masih relevan atau tidak. Lalu yang kelima itu apa dampaknya pada opini audit. Jika tidak diperbaiki dan itu bersifat material, maka bisa menjadi qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Dan jika material dan profesif atau menyeluruh, maka bisa menjadi tidak wajar atau adverse opinion. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dengan analisis laporan keuangan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.